Halo semuanya, saya Joe dari That Librarian Joe. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa video ini direkam pada saat kondisi kita tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, yaitu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, pada hal yang seperti ini, ini adalah kesempatan kita semua untuk lebih dekat kepada anak-anak melalui membaca cerita. Membaca cerita adalah tugas saya sehari-hari sebagai pustakawan. Nah, apa untungnya membaca cerita untuk anak-anak? Pertama, membaca cerita adalah membuat kita yang ada di rumah sebagai orang dewasa lebih dekat dan mengerti anak-anak. Caranya bagaimana? Caranya dengan mendekatkan cerita itu ke bahasa kita sebagai cerita yang lebih mudah dimengerti bagi anak-anak. Misalnya, kadang-kadang buku ada yang level bacanya lebih sulit daripada kemampuan yang dimengerti oleh anak-anak. Misalnya kosakatanya terlalu banyak, anak tidak menguasai tema dan sebagainya. Nah, itu peran kita untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang cerita tersebut supaya lebih mudah dimengerti oleh si anak tersebut. Nah, yang kedua, membaca cerita itu mendekatkan budaya dari buku yang diceritakan, terutama kalau buku tersebut kita beli atau kita peroleh atau ditulis di luar negeri dengan bahasa asing, atau bahkan mungkin diterjemahkan ke bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang dan banyak sekali hal-hal yang tidak familiar atau tidak akrab dengan anak-anak, sehingga hal-hal tersebut perlu dijelaskan oleh orang dewasa yang membacakan cerita tersebut kepada anak-anak, supaya mereka tahu bahwa ini adalah bukan budaya atau setidaknya event atau ilustrasi atau gaya berbicara atau sikap atau budaya atau apapun itu ya, atau mungkin pemandangan yang ada di dalam cerita. Misalnya ada gedung-gedung yang tidak familiar, atau bentuk bangunan, atau iklim atau cuaca ya, seperti kita tahu kita tidak memiliki musim salju atau musim semi. Nah, hal-hal tersebut itu menambah pengetahuan si anak. Kedua, anak jadi tahu bahwa ada hal-hal di luar dari yang selama mereka ketahui begitu. Nah, yang ketiga, yang tentu saja adalah menambah kosakata si anak. Nah, ada kalanya seperti poin pertama yang saya sampaikan, kita kadang-kadang menyederhanakan cerita, which is itu baik sekali ya, karena itu membuat anak lebih paham. Nah, ada beberapa macam buku yang sudah disesuaikan levelnya kepada anak-anak. Begini saja, misalnya buku tersebut sudah relatif diketahui anak-anak, atau kosakatanya sudah familiar dengan anak-anak. Hanya ada beberapa kesulitan, yaitu kosakata yang baru. Nah, pada beberapa kasus seperti ini kita membacakan ceritanya sesuai dengan kalimat yang ada di dalam buku. Tidak perlu menyederhanakan. Langkah ini di samping di satu sisi memang sulit untuk anak-anak, tapi di sisi lain itu menambah kosakata si anak tersebut begitu. Ada kosakata baru yang dia nanti peroleh, yang mungkin tidak sekarang untuk menggunakan kosakata tersebut, tapi bagi anak-anak itu pasti bermanfaat di kedepannya ketika dia membutuhkan berekspresi. Seperti kita tahu, kosakata itu kita perlukan untuk berkomunikasi. Nah, hal tersebut ini sangat penting untuk anak-anak dan penting juga untuk kegiatan akademik mereka, yaitu menulis atau berkomunikasi, presentasi, membaca. Nah, mereka akan lebih memahami jika kosakata mereka bertambah. Nah, itu adalah manfaat terutama untuk membaca dalam hal membacakan cerita untuk anak-anak. Nah, hal lain yang bisa bermanfaat bagi anak-anak, mereka jadi terbiasa dengan membaca buku. Nah, sebelum mereka membaca buku sendiri, ada baiknya kita mengantarkan atau memperkenalkan alangkah bagusnya membaca buku kepada anak-anak. Nah, yang populer survei bahwa negara Indonesia ada di peringkat hampir terbawah untuk tingkat literasinya dari survei budaya di dunia. Saya lupa di mana itu.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya atau minat baca masyarakat kita, yaitu Indonesia. Nah, orang Indonesia konon katanya hanya 0,01% minat bacanya, artinya hanya ada 1 orang dari 1000 yang menyukai bacaan, dan itu membaca buku hanya 1 atau kurang dari 1 buku dalam 1 tahun. Nah, itu kan menyedihkan sekali. Nah, untuk hal ini kita bisa mulai membiasakan anak-anak sebagai generasi penerus setelah kita untuk membaca buku, dan buku itu adalah banyak sekali manfaatnya. Mereka adalah sumber informasi buat kita, referensi buat kita. Bila kita memberi informasi atau bercerita itu, bila kita memberikan suatu input atau informasi, kita jadi memiliki banyak sekali referensi sebelum kita mengkomunikasikannya kepada orang lain, seperti itu. Nah, anak-anak jika banyak memiliki referensi, mereka akan lebih memiliki semacam validitas pada saat mereka berbicara, begitu ya. Ada kekuatan, ada dasar yang kuat pada saat mereka menyampaikan sesuatu. Nah, manfaat yang lainnya tentu saja anak jadi lebih sering menggunakan pemikiran atau lebih bisa berpikir serius, karena membaca membutuhkan fokus yang lebih daripada kegiatan yang lainnya. Begitu. Pada saat membaca, anak akan bergelut dengan situasi yang mungkin saja tidak familiar bagi dia, sehingga dia perlu memikirkan apa yang dia baca tersebut. Seperti kita membaca buku, apalagi anak-anak serba baru pengetahuannya. Jadi mereka akan banyak sekali berpikir dan menyerap informasi yang ada dalam buku tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini dari That Librarian Joe. Jangan lupa kita juga perlu banyak membaca. Salam.